Jogja 16 2021 Indonesia with Oceania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Selamat datang di Biennale Forum hari ketiga, Biennale Jogja 16, Ekuator 6, Indonesia with Oceania. Program ini terselenggara atas dukungan Yayasan Biennale Yogyakarta, Taman Budaya Yogyakarta, dan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya, perkenalkan saya Audrey Samanta dari Biennale Jogja. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengisi acara dan juga peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi pada kesempatan kali ini. Forum diskusi hari ini mengusung judul Focus Group Discussion, Sharing Currents and Mutual Possibilities. Pada panel pertama, judul yang diusung adalah Counter Institutionalism and Beyond Collective. Bersama kita sudah bergabung komunitas Skolmus, A Pond is the Reverse of an Island, komunitas KH, Broken Pitch, Indonesia Art Movement, dan juga moderator Ayos Purwaji serta Elia Nurvista. Tanpa mengulur waktu lebih lama lagi, acara saya serahkan kepada moderator Ayos Purwaji dan juga Elia Nurvista untuk mengambil alih dan memandu diskusi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Audrey Samanta atas pengantarnya. Pagi ini saya dan Mbak Elia Nurvista akan memandu jalannya diskusi terbatas bersama beberapa teman-teman dari kolektif yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Audrey Samanta. Kami akan memanggil beberapa perwakilan dari kolektif yang akan ngobrol dengan kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Sane dari A Pond is the Reverse of an Island. Mungkin Sane bisa mulai naik. Terus ada juga kawan Frankie Lolo dari Skolmus. Silakan Kak Engki. Ada juga Eka Putranggalu dari komunitas KH. Serta dua kawan lain dari Broken Pitch. Silahkan naik perwakilan Broken Pitch. Dua orang. Dua boleh, kalau mau satu juga silahkan. Dua enggak apa. Galih dan Adi ya. Galih dan Adi Pandoyo. Adi Pandoyo. Ada satu perwakilan lagi sebetulnya dari Indonesia Art Movement tapi berhalangan hadir untuk pagi hari ini. Jadi kami meminta dari kawan-kawan Broken Pitch untuk mewakili dalam dua orang. Tema diskusi terbatas kita pada pagi hari ini adalah Counter Institutionalism and Beyond Collective. Kenapa sih kok kita ngobrolin tentang counter institutionalism and beyond kolektif? Karena pertumbuhan kolektif di Indonesia sejak awal tahun 2000 sebetulnya salah satunya didorong karena saat itu banyak sekali institusi-institusi seni yang dimiliki oleh negara dianggap macet dalam menyuarakan atau kemudian memberi ruang bagi anak-anak muda untuk berkreasi dan menampilkan bentuk-bentuk ekspresi seni mereka. Maka dari itu kemudian muncul kolektif-kolektif seni dan ruang-ruang alternatif yang tumbuh setelah era Orde Baru tumbang saat Reformasi 98, yang itu kemudian hari ini 20 tahun kemudian itu menjadi sangat lazim untuk kita lihat di banyak tempat di Indonesia itu munculnya kolektif-kolektif seni dan juga ruang-ruang alternatif begitu. Nah, hari ini kami
akan meminta pendapat, ngobrol bareng sebetulnya dengan kawan-kawan di sini mengenai apakah masih ada atau masih relevan hubungan antara pertumbuhan kolektif seni dengan institusionalisme seni yang dianggap tidak bisa menyuarakan bentuk-bentuk ekspresi dari kawan-kawan. Itu mungkin pengantar dari saya. Barangkali Mbak Elia ada pendapat untuk mengantar diskusi ini. Oh ya, terima kasih Mas Ayo. Selamat siang teman-teman semua, para peserta diskusi. Sebenarnya ini namanya FGD ya, Focus Group Discussion. Jadi kita nanti diskusi terarah gitu. Dan mungkin kita bisa lebih santai, relax dibanding forum-forum yang kemarin gitu. Jadi harapannya di forum ini kita dapat saling terbuka dan belajar bersama tentang metode-metode kerja kolektif dan mungkin relevansinya pada situasi hari ini gitu. Seperti dalam bayangan saya, kita tahu bahwa geliat seni rupa di Indonesia ini cukup dekat atau cukup kerap diasosiasikan dengan kerja-kerja berbasis kolektif gitu ya, dengan banyaknya para peneliti yang datang untuk meneliti soal kolektif gitu. Jadi nanti di forum ini selain kita membicarakan kerja teman-teman yang nanti bisa dijelaskan lebih lanjut apakah bentuknya komunitas atau kolektif, karena tadi ada beberapa penamaan gitu ya, dan lalu juga kita bisa refleksi untuk memandang lebih jauh ke depan bagaimana praktek-praktek kita ini akan terus bertahan atau masih relevansikah untuk tetap menggunakan format seperti bekerja bersama atau kolektif ini, kira-kira begitu. Sebelum dimulai lebih jauh, mungkin kita bisa perkenalan singkat gitu, seperti misalnya tentang bagaimana kolektif teman-teman atau kelompok teman-teman terbentuk gitu, apa alasan utamanya waktu itu, dan bagaimana metode bekerjanya. Kira-kira mungkin itu dulu ya yang bisa kita pantik dari teman-teman. Silahkan bisa dimulai dari sebelah kanan saya mungkin Mbak Sana. Ini sudah buka ya? Sudah. Terima kasih Pak Elia, Mas Ayos dan teman-teman lain. Nama saya Sanne. Saya anggota Upon This the Reverse of an Island. Ada juga Mas Mumtaz di sini di audiens, dan kita beberapa seniman sama kolektif. Ada Mas Fandi, Mas Sigit dari kelompok kurator kampung, ada Badan Kajian Pertanahan yang juga cerita kemarin. Ada Mas Mumtaz ini sama ya Mas Mumtaz. Dia juga ada bincang kemarin. Ada Mas Fajar, Mas Anang, ada Baku Dapan Food Study Group, ada dari itu ada Roro dan Lista, sama ada Timbil dari Life Batch, sama Mas Elek dan saya punya kelompok kuratorial bernama Bodies of Power, Power for Bodies. Jadi tahun lalu pas sebelum pandemi kami mulai dengan Upon This the Reverse of an Island. Jadi Upon-nya bukan kolektif, tapi itu mungkin jaringan atau platform solidaritas yang kolektif. Jadi untuk platformnya kami berkumpul seniman sama kolektif, tapi juga teman lain sebagai aktivis atau ahli hukum atau komunitas sama organizer. Dan khususnya kami kerjasama dengan salah satu komunitas di Jakarta di Kalideres, dari orang pengungsi yang tinggal di gedung Excodim. Jadi ini gedung aku selalu mau bilang gedung ex militer di sana. Jadi ini kira-kira mungkin 170 orang yang tidak punya dukung dari mana-mana, karena orang pengungsi di Indonesia gak punya hak untuk
mengakses kesehatan, mengakses apalagi mengakses sekolah, gak bisa kerja karena orang di Indonesia yang orang pengungsi gak bisa apply for asylum. Jadi karena Mumtaz kemarin sudah bilang karena Indonesia tidak anggota dari Convention 1951 untuk pengungsi. Jadi karena itu kami sebagai platform kolektif pikir bagaimana kita bisa bersolidaritas dengan komunitas ini. Dan kami juga coba mulai dari kebutuhan mereka dan pikir bagaimana kita bisa gunakan strategi artistik untuk mendukung atau juga kerjasama. Jadi kami tidak cuma membangun infrastruktur alternatif bersama sebagai ekonomi solidaritas atau infrastruktur untuk menanam. Jadi di pameran di sini juga ada salah satu struktur yang tanaman oleh Mas Timbil. Ini contohnya karena nanti dia mau bikin di Kaum Kalideres. Jadi orang di sana bisa menanam bersama. Dan kami juga pikir bersama atau bikin spekulasi bersama tentang masa depan. Jadi kami gunakan seni sebagai alat untuk masuk persoalan atau hal-hal dari mungkin pintu belakang. Ya, mungkin itu saja untuk sekarang. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Sane. Mungkin kita bisa lanjut dulu gitu ya ke Broken Pitch yang sudah diwakili oleh Mas Adi dan Mas Galih. Nanti bisa bergantian saling. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galih Johar. Saya dari Broken Pitch. Di sini diwakili saya sama Mas Adi Pandoyo. Ada juga Mas Trio Merendi di audiens. Terus ada Krishna Fernan yang sedang di rumah mengakses Zoom. Sebenarnya kami bisa dibilang platform ya, karena kerjanya kolaboratif. Tapi untuk inisiator itu ada 4 orang yang saya sebutkan tadi. Terus kalau untuk anggotanya banyak banget. Itu yang mulai dari yang fokus tari, teater, sama musik-musikan, visual artis dan sebagainya. Mungkin bisa ditambahi Mas Adi Pandoyo. Oke, saya Adi Pandoyo, tadi sudah dijelaskan sama Mas Galih. Saya kira sederhana seperti penjelasan Sana juga tadi bahwa platform, tapi juga sekaligus kita menggunakan istilah playground. Jadi wahana bermain, artinya siapapun bisa hadir di situ. Yang kemudian kita mencoba meruntuhkanlah teritori-teritori dari kolektif yang kadang-kadang bisa menciptakan konsentris kan. Nah kita ingin merelatifkan sentris itu, makanya kita selalu berupaya berkolaborasi ya Mas Ali, berkolaborasi dengan siapapun. Setiap acara bulanan kita itu selalu berkolaborasi dan yang dihadirkan adalah apapun gitu. Artinya ya mungkin kalau boleh mengutip, ada yang mengatakan bahwa contemporary art is blessing. Bagi kami ya blessingnya itu adalah memberi ruang pada setiap ekspresi dan kemungkinan-kemungkinan yang mestinya bisa dilakukan dengan berkolaborasi seperti itu. Itu saja dulu sih, saya kira cukup untuk permulaan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mas Adi dan Mas Galih ya. Langsung aja gitu kali ya di awal ini, jadi kita bisa melihat dan saling berkenalan untuk step pertama gitu. Langsung ke Mas Eka dari KH. Oke, saya Eka dari komunitas KH Maumere. Komunitas KH itu berdiri tahun 2015, awalnya dari kampus STF Kalideres. Sebenarnya sangat sederhana alasan kami berkumpul awal itu, karena kami yang berkumpul awal itu punya kesamaan minat membaca gitu. Lalu saling sharing bahan bacaan. Lalu waktu itu kami merasa bahwa
eh, Kota Maumere apa ya, sangat minim aktivitas-aktivitas literasi, aktivitas sharing pengetahuan dan juga kesenian. Jadi memang ketika kami sudah mulai agak aktif dan agak reguler di kampus, kami kemudian membuka ruang lebih luas ke Kota Maumere. Nah dalam perjalanan, karena memang waktu itu kami beraktivitas, cuman kami satu-satunya yang bergeliat di Maumere, akhirnya mulai banyak nih yang nimbrung gitu. Teman-teman videografer, fotografer, lalu musik, mulai gabung. Di sekitar 2016 itu kami sudah punya, komunitas kami sudah jadi satu ruang yang sangat terbuka untuk tempat kumpul seniman di Maumere. Ya akhirnya kami kemudian, ya karena Maumere itu tadi sangat, akhirnya kami kemudian mau tidak mau harus belajar banyak hal gitu. Karena memang tidak bisa tidak belajar, tidak bisa tidak, ketika kami harus misalnya bekerja dengan, karena kemudian kan semua orang bisa memberi inisiatif, semua orang bisa mengajukan gagasan gitu. Ketika kami harus bikin pameran, mau tidak mau kami harus belajar sendiri rupa. Ketika kami harus bikin pertunjukan, mau tidak mau kami harus belajar teater gitu. Tapi kemudian di 3 tahun belakangan ini memang teman-teman komunitas KAI itu masih beragam, tapi itu di 3 tahun belakangan itu kami kebanyakan itu bekerja dengan medium ya seni pertunjukan, seni rupa sama musik gitu. Karena memang itu yang sedang ada di KAI gitu. Mungkin ketika anggotanya berubah, bisa jadi pendekatannya juga berubah. Itu sangat fleksibel. Mungkin itu dulu. Oke, kita langsung saja ya lanjut ke Kak Frankie dari Skolmus untuk memperkenalkan diri dan kolektifnya dan komunitasnya. Baik, jadi saya Frankie dari Skolmus. Saya bercerita tentang kenapa Skolmus itu dibentuk. Jadi Skolmus itu dibentuk karena kegelisahan. Pasti kegelisahannya karena tentang akses itu, akses di bagian multimedia. Kita tahu bahwa sekitaran tahun 2011 ke bawah itu kan sangat sentral kan untuk mendapatkan akses pengetahuan di bidang multimedia. Akhirnya orang-orang yang pernah belajar multimedia itu kembali dan membentuk Skolmus ini. Tujuannya bahwa akses pendidikannya bisa didekatkan ke warga di Kota Kupang. Karena kita tahu bahwa untuk akses ke Jawa itu cukup mahal. Akhirnya mereka membentuk Skolmus. Nah, Skolmus itu awalnya dari desain, foto, video, sama kelas menulis. Nah, itu akhirnya tapi sepanjang perjalanannya dia hanya bertahan di fotografi sampai sekarang. Jadi sekarang kita paling banyaknya di bidang fotografi. Oke. Terima kasih. Mas Ayas mau melanjutkan? Ya, saya cuma mau kasih tambahan aja sedikit catatan bahwa dari berbagai presentasi tadi itu kita jadi melihat satu keragaman penamaan gitu. Karena sebetulnya kalau misalkan kita ngomongin kolektif di Indonesia, itu sampai hari ini tuh batas-batasnya juga masih belum jelas gitu. Kira-kira kolektif yang disebut kolektif seni itu apa sih? Batas-batasnya sampai mana sih? Apakah dia harus terdiri daripada seniman-seniman sehingga disebut sebagai kolektif seni? Atau justru kalau misalkan dia sangat luas, itu kemudian batas-batasnya jadi sangat cair, dan apa bedanya dengan Karang Taruna gitu misalnya. Jadi kemudian dari jawaban-jawaban yang tadi bukan jawaban ya, tapi semacam presentasi singkat yang tadi disampaikan, saya jadi memang merasa kolektivitas atau kolektif seni itu tidak punya batasan yang cukup jelas. Kalau tadi Broken Pitch, dia sempat bilang platform begitu, terus habis itu Adi menambahkan kami itu playground. Bahkan mungkin di luar sana juga ada yang melihat Broken Pitch itu sebagai wahana pencari bakat gitu kan. Jadi kan karena sebetulnya Broken Pitch ini menjadi sangat cair, dan kemudian dia bisa kadang-kadang bikin acara seni rupa, kadang-kadang bikin performance art gitu kan, kadang-kadang bikin yang seruduk sana sini, tapi kemudian lantas jadi
Oh ya mungkin itu ya bentuk kecairan kelompok seni. Dan tadi Kak Eka juga bilang sejauh ini KH punya konsentrasi di pertunjukan, seni rupa, sama musik ya. Tapi belakangan juga sebetulnya teman-teman KH ini menjadi satu mesin pendorong untuk kemudian hadirnya satu acara yaitu Flores Writers Festival gitu. Yang itu juga sebetulnya masuk ke bidang sastra gitu. Jadi lantas kemudian batas-batas antara apa itu seni dan apa itu yang di luar seni itu jadi cukup cair. Dan saya juga memahami Skolmus ini lahir awalnya bukan sebagai kolektif seni yang mungkin isinya adalah seniman-seniman, tapi lantas mereka hadir sebagai institusi pendidikan alternatif, namanya aja udah Sekolah Musa Multimedia untuk semua gitu. Jadinya justru dia lahir bukan untuk mendaku diri sebagai kolektif seni pada awalnya, tapi justru sebagai sebuah inisiatif pendidikan alternatif yang itu kemudian buat saya mencakup berbagai macam keragaman dari apa itu yang disebut sebagai kolektif seni. Kira-kira gitu sih Mbak Elia. Iya, ya kita tadi juga sudah kalau buat saya sendiri dari presentasi teman-teman juga terlihat urgensinya yang cukup berbeda-beda gitu ya. Ada yang memang seperti tadi ruang terbuka, bahkan itu seperti shelter gitu ya. Siapapun yang ingin mencoba bergabung dan punya ketertarikan dalam bidang-bidang seni itu bisa bergabung di komunitas KH gitu. Tapi juga lewat kalau misalnya upon dia terbentuk, dia justru terdiri dari beberapa anggota kolektif-kolektif yang lain gitu. Dan urgensinya juga cukup berbeda gitu karena bekerja dengan satu isu yang cukup fokus gitu tentang bersama refugee juga. Dan kebetulan bukan kebetulan mungkin ya, dan memang salah satu anggotanya Mumtaz merupakan bisa dibilang refugee ya Mbak ya, Mas Mumtaz. Jadi kita benar-benar kupikir kita bisa melihat ini ya kebutuhannya gitu dari teman-teman di sini kemudian berkolektif. Nah, bukan berkolektif tapi bekerja dengan metode seperti itu gitu. Nah, mungkin berikutnya kita bisa nanya ke teman-teman kenapa memilih bekerja dengan seperti misalnya Apon gitu dengan mengajak beberapa teman-teman dari kolektif lain gitu untuk bekerja pada isu refugee. Gimana sih maksud tadi kalau misalnya Ayo sempat ngomong soal institusi gitu ya. Nah, kira-kira kalau dari Apon sendiri bagaimana melihat platform ini gitu dan menyandingkan misalnya dengan kan kita juga ada misalnya di gereja itu punya yang badan untuk membantu refugee gitu. Nah, posisi-posisi seperti itu walaupun tadi sudah cukup disentil sedikit dibilang sedikit menggunakan seni sebagai caranya gitu. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut apa potensi seni di sini dibanding misalnya kegiatan-kegiatan gereja atau NGO gitu. Ya mungkin bisa dijelaskan nanti ke teman-teman yang lain seperti tadi Skolmus dengan sekolah alternatif gitu, apa yang terjadi di sana dengan sekolah yang non alternatif misalnya. Ya. Mbak El, tapi sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, aku boleh nggak mengusulkan pergantian pemain? Karena Michael Ian Davis sudah datang, jadi mungkin Galih bisa kita harus gini ya. Kita sambut Kak Michael Ian Davis untuk masuk bersama kita. Oh, bisa memperkenalkan diri dulu. Ya, Kak Michael, kita baru masuk ke tahap awal obrolan. Ini ada teman dari Michael Ian Davis yang dari Indonesia Art Movement. Mungkin sebelum masuk ke sesi berikutnya, Kak Michael mungkin bisa sedikit diceritakan tentang IAM, Indonesia Art Movement, dan
kenapa dia bisa terbentuk itu sejak kapan dan kenapa dia terbentuk, apa motivasinya begitu. Silahkan. Baik, selamat pagi teman-teman. Sebelumnya saya Michael Yan Davis, saya bagian dari Indonesia Art Movement, juga bagian dari Udaido Kolektif. Di Binal Jogja kali ini saya berkarya bersama kelompok Udaido Kolektif. Di sini saya mewakili Indonesia Art Movement karena berhubung Kakak Miki belum sempat untuk datang ke sini. Indonesia Art Movement adalah kelompok komunitas dari Jayapura yang bergerak pada bidang kreatif. Beberapanya bisa film, desain, tari, pertunjukan, dan lain sebagainya. Indonesia Art Movement dibentuk karena ada kerinduan bersama untuk menciptakan wadah berkreatif di Jayapura yang minim didukung oleh pemerintah setempat, dan juga minimnya wadah itu yang membuat teman-teman Indonesia Art Movement mencoba membuat ruang itu melalui Indonesia Art Movement. Terima kasih. Jadi Indonesia Art Movement tuh mulai terbentuk sejak tahun berapa Kak? Sejak 2017. 2017 ya, oke. Dan dia fokusnya ke bidang kreatif ya? Iya benar. Apa aja tuh bidang kreatif yang seperti yang tadi, film, tari, pertunjukan, musik, desain, animasi. Dan sekarang seni rupa ya? Iya, sekarang seni rupa. Siap. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mbak Elia tadi mau dijawab sama Mbak Sana mungkin. Siap, senang ketemu Mas. Terima kasih Mbak Elia untuk pertanyaannya. Saya mau coba menjawab, maaf ya bahasa Indonesianya belum lancar. Mungkin bahasa campur aja. Ya, aku coba dulu. Ya, ini mungkin pertanyaannya menarik karena dalam platform kolektif kami, Pond, ada banyak anggota yang punya kolektif juga. Tapi untuk platform ini kami mungkin semua seniman yang ikut Pond sudah kerja dalam seni, tapi seninya luas sekali. Jadi mereka kerja sama komunitas, bikin eksperimen, udah kerja sama warga-warga di tempat mereka sendiri udah lama. Jadi ini mungkin seperti socially engaged art. Dan saya mungkin selalu pikir tentang praktek seni, tidak cuma seni atau seni rupa. Ini bukan cuma objek atau sesuatu yang dipamerkan, tapi ini proses sosial. Dan juga untuk saya, menurut saya seni selalu politis. Jadi untuk proyek bukan proyek, ini juga cerita kemarin dari teman-teman yang komunitas lain. Proyeknya ada hubungi dengan perbangunan, like development. Jadi kegiatan kita mungkin, kegiatan kami. Orang yang kerja sama, ini mungkin mereka gak mengenali hal yang kami lakukan sebagai seni, tapi juga gak apa-apa sih, karena kami juga beroperasi dalam beberapa mungkin tidak cuma dunia seni, tapi juga dunia sosial atau komunitasnya. Tapi mungkin untuk pertanyaannya juga ada hubungi dengan presentasi kami di Biennale, karena waktu kami diundang untuk Biennale ini, kami juga pikir bagaimana kita bisa gunakan platform ini untuk mengamplifikasikan suara-suara orang pengungsi, dan khususnya orang pengungsi tinggal di tempatnya Kalideres, dan juga bagaimana kita bisa gunakan platform dan infrastruktur juga, karena ini acara publik kan, jadi bagaimana kita bisa gunakan infrastrukturnya Biennale dan juga infrastrukturnya seni untuk dukung kegiatan kami bersama komunitas di Kalideres. Karena ini juga lebih lama, jadi programnya Biennale cuma satu momen, dalam ini mungkin paralel atau dalam proses yang lebih lama. Ya, jadi kami mungkin juga beda dari NGO atau institusi yang lain sebagai pemerintah atau sebagai gereja atau
NGO lain, karena mungkin aturan seni beda kan. Jadi mungkin ini pertanyaan untuk saya juga, saya belum tahu kalau seni juga ada aturan atau enggak, tapi NGO-nya selalu ada infrastruktur yang spesifis banget. Jadi kami mungkin lebih, mungkin lebih fluid, mungkin lebih juga bisa membayangkan bersama. Gitu mungkin saya bilangnya itu pintu belakang, jadi gak usah ke pintu depan. Jadi ada beberapa poin mengakses yang beda karena seni, karena dikit ambigu ya, itu yang bagus karena coba kerja sama komunitas yang misalnya gak bisa kerja, jadi bagaimana kita bisa gunakan mungkin ruang atau bukan ruang seperti fisik tapi ruangnya pikir atau kerjasama dari seni untuk bikin ekonomi solidaritas atau ekonomi yang lain. Jadi kita bisa membayangkan juga tidak cuma masa depan tapi masa sekarang yang lain. Ya. Mengenai pintu belakang dan politik delusap-delusup, nah ini Broken Page ini ahlinya gitu. Mungkin bisa diceritakan gitu atau dielaborasi bagaimana kemudian politik delusap-delusup ini ya melintasi banyak institusi, lembaga, kerjasama dengan berbagai badan, itu bisa terjadi dengan politik delusap-delusup ala Broken Page itu gimana Mas Adi, kira-kira mungkin bisa dijelaskan lebih jauh. Oke, karena sebenarnya Broken Page itu belum genap setahun tapi sudah tercium ya gelagat telesepannya itu udah. Jadi ya memang kayak infiltrasi gitu. Tapi ya mungkin bahasa kerennya kita tuh merayakan agensi lah. Artinya siapapun kan agensi ya. Nah, akhirnya dan kita ketika menemukan di teman-teman di sekitar kita itu banyak juga yang berkarya, membuat kegiatan atau mungkin Karang Taruna pun kita juga pernah bikin kerjasama juga. Itu kenapa enggak untuk kita collapse-kan seperti itulah istilahnya teman-teman. Karena kita melihat itu ada challenge nih, kita harus respon. Jadi challenge and respon. Jadi di satu sisi kita berpihak pada agensi, tapi ketika kita berbicara tentang struktur, kita harus merayakan challenge dan respon itu. Makanya kita, ini ada yang mau bikin ini nih, coba kita collapse-kan kayak gitu. Jadi memang mungkin broken-nya di situ ya, broken-nya di situ untuk terus mencari kemungkinan-kemungkinan dan harapan dari teman-teman sendiri ini akan terus berkelanjutan dan terus ada kemauan untuk terjadi sirkulasi gitu loh. Jadi agensinya tidak beku akhirnya karena yang dicari seperti itu. Makanya mungkin ini relasinya yang dicari ya. Makanya ketika kita kolaborasi, yang kita rasakan sangat nikmat itu adalah ya perjumpaannya itu, encounteringnya itu dengan komunitas lain, dengan orang lain, dengan yang solo maupun kolektif seperti itu ya. Karena ya itu sih buat kami yang layak disebut peristiwa seni ya, mungkin kayak gitu, pendeknya seperti itu. Makasih. Mau lanjutkan sih ke Adi tentang upaya-upaya pembrokenan tadi itu ya. Broken Page kan selalu punya usaha untuk kemudian membrokenkan sesuatu gitu. Nah, sementara di satu sisi kalian juga percaya atas agensi. Berarti dengan percaya atas agensi berarti percaya dengan struktur atau gimana? Sebenarnya bagaimana teman-teman Broken Page melihat upaya-upaya pembrokenan dan bagaimana pula Anda menempatkan struktur dalam kerja-kerja kolektif Anda? Memang begini, ini kan persoalan klasik ya, agensi dan struktur itu klasik sekali. Kita berpihak pada struktur atau pada agensi. Tapi persoalannya adalah yang kita temui itu yaitu tadi banyak teman-teman kalau harus secara kasar disebut merasa margin, merasa ini aku mau ikut itu nih, kok nggak pernah diundang ya kayak gitu. Kan selalu muncul itu nggak bisa kita sebut nggak ada, selalu ada yang merasa bahwa tidak terrepresentasikan, tidak terwakili.
Nah makanya Broken Beat mencoba berpikir bahwa yuk kita melihat kolektif itu dalam lanskap bahwa semua agensi sebagai versi itu kita rayakan. Kita merayakan versi-versi yuk. Nah, apakah ini berhasil mencapai synthesizing, apakah ini berhasil mencapai rangkuman, itu kita kembalikan pada audien karena memang ya itu ya kita bikin sebuah spektator, aktor juga kan kayak gitu. Ada relasi. Nah, itu yang sebenarnya kita cari, makanya kita terus mencoba selalu ada setiap bulan kayak gitu. Setiap bulan dan dengan kerangka-kerangka yang bermacam-macam. Yang baru terjadi misalnya bulan lalu sebelum kita berkolaborasi dengan Binil itu kita bikin yang namanya riset, itu ada kemarin gimmick klinik, itu riset seolah-olah pencarian tentang sejarah maupun UFO kayak gitu. Tapi itu sebenarnya konstruksi dramatik juga. Tapi orang kita kembalikan karena kita konstruksi serius sampai kita bikin akun Instagramnya. Orang langsung lihat, ini serius banget nih. Sampai kita beli followernya. Biar orang tahu bahwa semua itu terkonstruk loh. Nah seperti itu loh yang kita ajak bahwa siapapun bisa menjadi organik seperti itu. Makasih. Barangkali dalam konteks Maumere bisa disampaikan gitu. Kira-kira aku tadi mau menyambung soal pintu belakang ya, backstreet gitu kan. Bagaimana kemudian ini menjadi strategi untuk bukan cuma alternatif atau mungkin juga melawan atau melengkapi dari apa yang sudah mapan. Aku kemudian jadi apakah kemarin docking program dari komunitas KH tentang museum Beacon Blaywood itu juga sebagai salah satu cara untuk mengisi narasi yang lain gitu dari apa yang sudah mapan dari museum lokal yang ada di sana. Jadi kupikir ini bisa jadi satu cerita atau satu contoh gitu tentang pintu belakang yang lain gitu. Ya mungkin atau bisa juga disanggah gini pertanyaan ini. Silahkan. Oke. Sebenarnya forum ini agak berat untuk saya sebenarnya karena memang KH pada titik tertentu belum sampai pada tahap refleksi yang sedalam ini, tapi ya ini baik juga untuk kami kemudian pulang ini pasti pikir lagi. Kalau terlalu berat bisa diambiarkan loh. Oke, diambiarkan aja. Tapi menarik tema ini, tema counter institutionalism gitu. KH pada titik tertentu melihat seni sebagai sebagai bahasa, juga statement, juga kayak praksis gitu, pendekatan. Sehingga kemudian apakah itu genre, apakah itu bentuk, apakah itu model, itu bisa jadi macam-macam. Kita mau ngomong apa itu dulu gitu. Kita mau ngomong apa cara yang paling efektif, paling kontekstual dengan audiens yang kita temui. Itu dulu pertama. Ya pada ketika 4-5 tahun misal itu tuh terjadi ketika saya ikut APIK gitu. APIK Gute gitu. Saya ini siapa gitu? Apakah seniman, apakah IO, apakah manajer, apakah penulis, tidak jelas. Masalahnya saya melakukan semuanya itu. Karena memang di Maumere kita dipaksa untuk melakukan semuanya. Karena kalau tidak buat tidak ada gitu. Tapi pada titik tertentu kami kemudian di tahun ke-6 KH kami melihat KH itu sebagai apa ya? Atau pendekatan KH itu sebagai artistic encounter gitu. Karena kalau mau dibilang saya secara pribadi sebagai personal tidak pernah punya karya yang pribadi gitu. Karya saya itu selalu dengan KH dan kebanyakan platform. Apakah platform itu karya seni gitu? Itu pertanyaan juga. Tetapi bahwa setiap platform yang KH buat itu selalu punya wacana, selalu punya sesuatu yang ingin disampaikan, selalu meretas apa-apa yang mungkin dalam tanda kutip mapan atau juga dalam tanda kutip yang menjadi hak kami tapi tidak kami terima gitu. Atau hak anak muda, hak masyarakat tapi tidak diterima. Pada titik itu mungkin ada unsur counter institutionalismnya gitu. Pintu belakang.
sebelum Reimagine Beacon Bluewood tahun 2019 KAI itu punya satu festival teater tahunan namanya Maumere Logia. Pada tahun itu kami berpikir begini, kita nih bahkan sampai tahun itu KAI belum pernah bekerja sama dengan pemerintah exactly gitu, dapat dukungan dari pemerintah daerah gitu. Kami berpikir apakah kita yang terlalu mengambil jarak atau memang pemerintah yang diam gitu. 2019 kami bahkan bikin festival di rumah jabatan bupati. Ya sudah kita samperi saja pemerintahnya gitu. Kalau mereka tidak samperi kita. Itu diskusinya lama karena kemudian bagaimana orang kemudian melihat KAI? Bagaimana KAI yang dulu cair kemudian dekat dengan pemerintah? Apakah akan ada gerasa kerusuk di sana sini? Ya sudah, kalau perang bilang adil sejak dalam pikiran, intinya epistemologi dan motif yang kita bangun itu kita mantapkan dulu. Kami bikin di rumah jabatan bupati, di postingan promosi itu bilang, ya ini rumah rakyat, silakan akses sepuasnya. Semua penonton masuk ke rumah jabatan itu. Ya, bupatinya kemudian mau tidak mau harus datang di panggung dia omong iya ini akan jadi festival tahunan Maumere gitu. Walaupun kemudian sampai sekarang belum terwujud. Ya kemarin waktu Reimagine Beacon Bluewood dia datang nonton pameran juga. Saya bilang Bapak jangan lupa Bapak pernah janji loh. Nah hal yang sama mungkin terjadi di Reimagine Beacon Bluewood itu bagaimana sebenarnya bukan kantor dalam arti kita mengambil jarak atau berhadapan-hadapan, tapi ya kayak membuka akses lebih inklusif terhadap ruang-ruang yang harusnya menjadi mendukung pengetahuan di tingkat daerah gitu. Nah, tapi kalau sebenarnya kemudian berkaitan dengan cara berkumpul, cara berorganisasi, itu saya juga kemarin agak bukan terganggu tapi kayak apakah jangan sampai tema counter institusionalisme itu sangat Jawa sentris atau sangat berpijak pada Jawa gitu. Karena justru yang sedang dilakukan KAI adalah institutional development gitu. Gitu. Saya ngobrol dengan Rido bilang, saya tidak mungkin bikin roka teater, ajak orang berkumpul dan berkomitmen dalam jangka waktu yang lama. Pola komunikasi di Jogja tidak memungkinkan untuk itu. Pola relasi di Jogja mungkin sudah bergeser dari tahun 90-an gitu. Nah, saya di Maumere kami mungkin terlambat sejarahnya atau kami punya sifat guyup masih memungkinkan kami untuk settle, bikin studio, tinggal bersama Mas Ayu tahu lah gitu. Dan kemudian karena memang kami tidak punya referensi apapun, kami harus belajar bersama, kemudian membentuk pola latihan bersama, membentuk kelas-kelas yang untuk kami gitu. Jadi masih pada taraf itu kami kemudian berkegiatannya. Sehingga apa yang dibuat atau dibayangkan KAI sekarang itu, KAI harus punya 2 watak minimal. Watak organisasi, watak manajemen yang harus tunduk pada parameter-parameter manajemen yang saklik itu, dan watak komunitas yang cair, yang istilahnya rawat penumpang dasar gitu. Gitu. Jadi implikasinya program-program KAI harus yang pertama ke dalam, tapi juga keluar. Gitu. Jadi ya kurang lebih begitulah. Terima kasih banyak Mas Bang Eka yang sudah mengingatkan kita supaya ini ya terkadang kita memberi pertanyaan atau pemikiran yang ternyata sangat Jawa sentris gitu. Tadi sempat menyebut soal inklusivitas gitu. Mungkin kita bisa ke pertanyaan lebih lanjut. Tadi Skolmus juga punya misi untuk membuka akses selebar-lebarnya. Dan juga ada misi seperti pendidikan alternatif gitu. Nah, apakah juga punya kegelisahan yang sama misalnya dengan Kak Eka gitu, persoalan bagaimana kemudian harus berjalan bersama dengan misalnya institusi pemerintahan atau situasinya seperti apa, mungkin kita bisa tahu lebih lanjut. Silahkan. Baik, jadi peperangan kita sekarang ini kan bukan tentang akses lagi. Kalau yang saya lihat kan internet sudah di mana-mana. Aksesnya sudah bisa dari kamar kita masing-masing tanpa tanpa perlu orang lain juga kayak gitu yang berdampingan dengan kita. Jadi peperangan sekolah sekarang tuh ada 2 sih. Yang satunya tentang akses pendidikan itu apakah keberadaan kita tuh masih
cukup untuk memenuhi itu ataukah sudah bisa diakses di internet? Apakah kita perlu pendekatan seni untuk mendekatkan itu lagi ke situ untuk akses pendidikan itu, ataukah kita tetap stay di pendidikan fotografi itu? Itu kegelisahan kita sekarang. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana kita berkolaborasi dengan pemerintah, pemerintah ini kan banyak janjinya kan. Iya kan? Tangan dulu nggak nih buat pemerintah, ayo. Banyak janjinya. Terus kita takut bahwa keberadaan pemerintah tuh cukup mengintervensi kegiatan kita kayak gitu. Kayak kita berkembangnya kayak untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, bukan kitanya. Makanya banyak yang kita lakukan tuh kita hanya kolektif dengan komunitas-komunitas yang kolaborasi namanya. Kolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada di situ. Ya lintas-lintas apa ya? Lintas-lintas bidang itu. Tujuannya bahwa bagaimana dari dasar itu bisa bersuara tanpa menggandeng pemerintah bila perlu. Kayak gitu. Kita tahu bahwa uang kita ada di pemerintah juga. Tapi kan pemerintah bisa mengarahkan kita ke arah yang dia butuhkan, bukan ke arahnya kita. Jadi kita melihat bahwa kita pernah coba untuk bekerja sama dengan pemerintah. Tapi pemerintah apa ya? Maksudnya banyak ketimpangan di situ. Misalnya kayak kita diberi uang 40 juta tapi yang bisa diakses misalnya 10 juta. 30 jutanya untuk administrasi yang lain-lain kayak gitu. Kayak gitu. Jadi apakah memang peran pemerintah itu penting atau tidak kayak gitu? Kita merasa bahwa memang mereka berada penting juga. Tapi sebaiknya kita tidak berkolaborasi dengan pemerintah. Masuk. Terima kasih statementnya Kak. Cukup jelas ya posisinya. Kita bisa minta mungkin Indonesian Art Movement diwakili Kak Michael untuk bercerita soal geliat komunitas di sana gitu, dan juga bisa saja hubungannya dengan pendanaan atau itu tadi kerja-kerja kolaborasi baik dengan pemerintah, NGO atau apapun, dan bagaimana posisi IAM sendiri. Baik, sebelumnya saya sekali lagi minta maaf kepada Mas Ayos dan Mbak Elias karena terlambat datang karena masalah bangun pagi. Tidak sama teman-teman masalah, panitia. Kak. Mohon maaf dan teman-teman semua. Salahkan yang bikin program Kak. Ya. Hari Minggu lagi. Saya setuju dengan statement dari Kakak Frankie tadi, benar bahwa terkadang ketika kita meminta, misalnya contohnya kita memasukkan proposal ke pemerintah daerah, kadang tidak dijawab atau mereka melihat dampaknya terhadap agenda-agenda mereka, dan ketika kita sudah menyesuaikan dengan agenda mereka juga, terkadang ada intervensi lain. Jadi terkadang Indonesia Art Movement berkolaborasi bersama teman-teman kreatif lainnya di Jayapura, dan lebih besar uang diberikan dari korporasi di Jayapura. Maksudnya korporasi memberi pendanaan uang. lebih, Iya. Dan bagaimana itu lebih membantu ya, Iya, lebih bisa merealisasi program-program yang dijalankan Iya, oleh benar. Indonesian Art Movement. Dibanding pemerintah, benar. Oke, ini pernyataan menarik, tapi berikutnya aku ingin nanya ke. Tapi aku bisa kasih refleksi dulu nggak, Mbak? Oh, bisa silahkan Mas. Jadinya sebetulnya menarik ya tadi Kak Eka membicarakan tentang pembuatan institusi baru, dan aku juga merefleksikan dengan apa yang tadi dibicarakan oleh Kak Michael gitu ya. Bagaimana sebetulnya mungkin ada banyak institusi yang memang tidak ada, dan itu kemudian hanya bisa dipenuhi oleh tumbuhnya kolektif-kolektif itu. Saya jadi ingat sama satu tulisan gitu dalam riset kami juga di di Fixer, riset tentang kolektif 10 tahun terakhir gitu ya. Bahwasanya sebetulnya pertumbuhan kolektif di Indonesia itu salah satu motifnya juga untuk kemudian mengisi lubang-lubang kosong gitu, yang kemudian alfa diisi oleh suprastruktur institusi yang sudah ada sebelumnya. Jadi kayak misalkan di banyak tempat, kayak misalkan di
Jayapura sendiri ya pasti ada yang namanya sekolah seni gitu ya, ISBI. Ada juga yang namanya Dewan Kesenian gitu kan. Tapi apakah suprastruktur atau organisasi-organisasi ini jalan sesuai dengan fungsinya, ataukah dia berhasil kemudian membuka diri untuk kemudian dimasuki atau kemudian dimanfaatkan oleh anak-anak muda untuk berkreasi, itu yang jadi pertanyaan besar. Makanya kemudian kebuntuan-kebuntuan organisasional atau institusional semacam ini yang kemudian diisi fungsinya oleh para kolektif ini gitu. Apa yang dilakukan oleh Skolmus, katakanlah sekolah formal bukannya tidak ada di Kupang gitu kan, tapi lantas kemudian teman-teman Skolmus melihat adanya satu lubang yang bisa diisi gitu dengan munculnya Skolmus untuk menghadirkan satu upaya pendidikan alternatif yang gratis untuk masyarakat, mendekatkan pendidikan multimedia kepada masyarakat. Nah, jadinya fungsi kolektif sebagai pengisi ruang kosong dalam suprastruktur yang sudah ada, tapi kemudian ada crack-crack yang bisa diisi atau pintu-pintu belakang yang bisa ditembus, itu buat aku jadi penting untuk dijadikan notes ya. Jadi mungkin memang bukan semata menjadi counter institutionalism atau mengcounter institusi yang ada, tapi kemudian mengisi lubang-lubang yang belum diisi memang oleh infrastruktur yang sudah ada atau suprastruktur yang sudah ada. Jadi mungkin itu jadi salah satu catatan bagi saya juga, bahwasanya mungkin memang ada gap yang cukup besar antar institusi yang sudah ada dan itu kemudian bisa diisi oleh teman-teman kolektif. Gitu Mbak Elia. Ya, terima kasih Mas Ayos tadi atas recapnya ya dari. Oke, ini pasti bayaran ya, supporter bayaran ya. Ya, aku tadi mau menyambung dengan pernyataan Kak Eka lewat komunitas KH ya, yang dia punya dua fungsi gitu, yang satu ke atas untuk menunjukkan, tapi bagaimana kemudian menempatkan diri dan berjejaring dengan lembaga-lembaga atau institusi yang ada gitu, dan kemudian punya fungsi komunitas juga gitu. Nah, kemudian dari situ aku ingin menyambung ini ke Upon is the reverse of an island, panjang sekali namanya, aku cukup bilang Upon ya. Ya, jadi dengan kalau misalnya persoalan refugee itu kan sangat erat kaitannya dengan hukum, legalitas dan otoritas gitu ya. Nah, jika apakah Upon akan selalu terus-menerus menggunakan pintu belakang atau memang misalnya kemudian punya cita-cita, aku nggak tahu, kita bisa saja lewat seni punya cita-cita setinggi langit gitu, misalnya membuat satu regulasi tentang refugee di Indonesia paling tidak, atau di Camp Kalideres sendiri gitu, yang kemudian dia harus bersinergi dengan otoritas atau institusi atau lembaga yang mengurus soal refugee gitu. Apakah ada bayangan untuk ke sana atau bagaimana dengan kerja-kerja Upon ini? Terima kasih Pak. Ini pertanyaan mungkin sedikit rumit untuk langsung menjawab untuk saya. Tapi ini juga pertanyaan bagus. Tapi ini mungkin Mas Mumtaz juga bisa bantu. Karena saya juga gak bisa cerita on behalf of orang pengungsi karena saya bukan pengungsi sendiri. Tapi untuk mungkin yang Mumtaz kemarin sudah bilang, untuk banyak orang pengungsi di Indonesia hak mereka sendiri juga gak jelas sama sekali. Jadi dari pemerintah, karena Indonesia gak anggota 1951 Convention for Refugees, dan juga orang pengungsi di mana-mana di Indonesia kadang-kadang orang yang arrested atau
karena mereka di Indonesia cuma bisa tunggu karena mereka sebelumnya on the way ke Australia, tapi Australia tutup untuk orang pengungsi tahun 2014. Jadi ada banyak orang di sini dari Afghanistan, dari Syria, dari Somalia, dari negara-negara lain, cuma ya bisa tunggu saja. Dan UNHCR, the UN High Commissioner for Refugees, mereka in charge of resettlement. Tapi resettlementnya ini juga responsibility dari negara-negara lain. Jadi ini sangat isunya sangat global juga. Jadi susah untuk pikir tentang hak. Tapi kami sebelumnya ada juga satu kelompok belajar bersama. Jadi kami juga cerita sama Mas Siko di pameran ini juga ada wawancara sama Mas Siko, dia kerja di Suaka. Ini bagian dari LBH, tapi khususnya untuk orang pengungsi. Jadi ini mungkin bukan institusi, tapi ini organisasi yang penting sekali karena orang di mana-mana juga harus tahu hak mereka apa. Jadi mereka juga bisa merasa agency. Ini sangat penting karena waktu gak bisa kerja, gak bisa ke sekolah, gak bisa masuk healthcare, gak bisa menikah karena gak punya paspor. Ini susah sekali kalau merasa agency kan. Jadi untuk tahu hak apa, like even human rights, itu sangat penting. Tapi organisasi seperti itu sudah ada. Tapi kami sebelumnya, waktu sebelum pandemi, kami juga pikir tentang bagaimana kita bisa bikin like kartu dengan hak. Jadi orang pengungsi bisa print atau bisa mengambil saja. Jadi waktu ketemu polisi atau other kind of forces, mereka juga bisa bilang ini hak saya. Jadi kamu gak membuat hak saya sendiri. Ya gitu, dan Mas Mumtaz juga masih punya beberapa ide untuk itu juga, karena dia bikin banyak riset tentang isu ini. Ya mungkin gitu. Tapi ya mungkin saya juga bisa tambah. Pastinya saya bukan orang pengungsi, jadi saya gak bisa merasakan atau membayangkan pengalaman itu. Tapi untuk saya sendiri, sebentar, ini sedikit sulit bahasa Indonesianya. Untuk saya situasinya, saya gak beda dari situasi itu. Ini beda karena pengalaman dan karena rasa beda sekali, dan aku pastinya lebih privileged, tapi aku juga pikir bagaimana kita bisa mungkin mendistribusikan privilege seperti itu ke teman-teman lain dalam bersolidaritas bersama. Dan ini isunya sangat global dan juga ada hubungi dengan kolonisasi, neoliberalisme, kapitalisme yang institusi juga yang sangat dominasi dunia kita. Jadi aku juga mau ganti atau mau berubah itu. Ini mungkin perubahan juga besar sekali, tapi karena ada hubungi, saya juga mau hidup dalam dunia yang beda dari kapitalisme, atau saya juga punya nilai yang beda sekali. Jadi karena itu mungkin saya juga rasa ini isu mungkin kita bagi. I don't know how to explain it. It's something that we're in the same situation, not the same situation at all, but I don't feel divorced from the situation. Ini mungkin juga beda dari kerja gereja atau yang cuma mau charity dan lagi keluar. Jadi mungkin itu beda dari kerjasama. Atau aku harap, I hope. Melanjutkan diskusi tadi tentang saya tertarik untuk kemudian mendiskusikan lebih jauh tentang posisi kolektif dengan pemerintah gitu ya.
Kalau di Jawa, ini saya bicara dalam konteks Jawa, kemunculan kolektif di awal tahun 2000 setelah Orde Baru tumbang atau saat tahun 90-an saat Orde Baru masih kuat-kuatnya, kemunculan ruang-ruang alternatif atau kolektif-kolektif ini memang sebagai satu respon atas situasi di mana kemudian mereka harus berseberangan mengambil satu posisi yang diametral dengan pemerintah gitu ya. Mereka ingin membangun ruang hidup mereka sendiri, membangun ruang alternatif mereka sendiri, ruang ekspresi mereka sendiri gitu. Nah, saya jadi tertarik untuk melihat ulang itu gitu. Maksudnya apakah memang kemudian kita harus memposisikan diri berseberangan, atau mungkin justru seperti Adi Pandoyo tadi bilang bahwasanya kemudian kita bisa menggunakan celah-celah pintu-pintu belakang yang kemudian bisa kita manfaatkan. Saya juga tertarik dengan tadi ya bentuk aktivitasnya KH ya yang kemudian ngehack atau mencoba untuk menggunakan rumah pemerintah sebagai ruang kesenian gitu. Kalau pemerintah nggak datang ke kita ya kita datang ke pemerintah gitu kan. Saya jadi pengen tertarik untuk mengulas atau mengelaborasi lagi isu itu lebih dalam gitu. Mungkin bisa dari Kak Michael dalam konteks Jayapura, apakah memang itu sudah tidak mungkin lagi kemudian untuk kemudian melihat celah-celah kerjasama yang kemudian bisa dimanfaatkan, bisa kemudian dihack dari pemerintah gitu. Kalau untuk itu sepertinya masih mungkin karena beberapa tahun terakhir sekitar tahun 2019 Indonesia Art Movement sempat menyelenggarakan festival bersama pemerintah dan itu dibuat 100% oleh Indonesia Art Movement, yaitu Festival Numpai Kreatif Festival yang diselenggarakan di Taman Imbi, di mana dikerjakan oleh Indonesia Art Movement semuanya. Dan yang seperti itu tadi ada intervensi-intervensi dari pemerintah dengan agenda-agenda mereka yang kadang menimbulkan perselisihan di belakang layar seperti itu. Mungkin agak susah maksudnya ketika kelompok kolektif bergerak bersama pemerintah. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk ini. Oke. Kalau misalkan bukan pemerintah yang pemerintah, tapi kayak misalkan institusi-institusi yang berada di bawah pemerintah, kayak misalkan Dewan Kesenian atau Taman Budaya, itu bagaimana kalian melihat institusi-institusi yang sudah ada seperti itu? Mohon maaf sebelumnya, saya secara pribadi mungkin mau mengatakan bahwa institusi seperti itu kurang merespon kreativitas anak muda di Papua khususnya Jayapura. Mungkin secara proses berkesenian mereka masih maksud saya bukan negatif, tapi proses berkesenian mereka belum mampu untuk membaca zaman. Artinya ketika mereka membuat sesuatu tapi kurang melibatkan anak muda, maksudnya melibatkan anak muda juga cuma kurang ini Bang. Kurang membaca platform-platform yang mungkin bisa melibatkan anak muda untuk berkegiatan bersama seperti itu. Jadi memang agak susah ya situasi dan kondisinya untuk kemudian melakukan kerjasama dengan institusi-institusi yang sudah ada gitu ya. Kalau dari Kak Franky sendiri gimana Kak Franky? Di Kupang situasinya seperti apa? Apakah pemerintah punya kesempatan untuk kemudian bekerja sama dan kemudian dihack lewat pintu-pintu belakang tadi itu, atau memang kita harus berdiri berhadapan counter itu tadi gitu? Bisa nggak sih kita menimbulkan encounter yang kemudian seperti kata Kak Eka bilang tadi, kalau pemerintah emang nggak datang ke kita, kita yang datangin pemerintah, kita yang mengencounter pemerintah. Itu gimana Kak Engki? Oke, ini cukup menarik Kak. Maksudnya kan dari pengalaman kita nih bahwa pemerintah tuh cukup bertentangan sih dengan kita. Tapi memang ada ruang-ruang yang kita bisa masuk. Nah, ruangnya hanya sekedar informasi, bukan ruang kolaborasi. Ruang untuk informasi,
ruang untuk izin dan sebagainya. Ya, nah kita tahu bahwa pemerintah punya banyak gedung nih, tapi akses terhadap gedung itu cukup sulit. Kayak pengalaman teman-teman di komunitas KAHE komunitas Leko, komunitas literasi juga, mereka buat festival kan. Buat festival tiba-tiba ada biaya sewa. Padahal kan katanya taman budaya itu untuk bisa diakses secara gratis. Tapi akhirnya ada sewa pas acaranya sudah berjalan. Akhirnya itu kan membuat sebuah dilema baru lagi. Terus masalah baru karena ya, akhirnya kan ada protes dari sini. Nah yang membantu protes itu adalah LSM dan sebagainya. Jadi pemerintah tuh ya cukup bertentangan sih maksudnya. Memang kalau kita mau ini bukan kolaborasi, kita ambil duitnya saja gitu. Dengan cara mengerjakan job mereka atau program-program mereka, ambil duitnya kita buat kegiatan kita kayak gitu. Itu bentuk hacking ala komunitas Skolmus ya dari Skolmus. Jadi jualannya yang karya-karya kita tampilkan ke mereka sebagai portfolio. Kalau mau pakai kita silahkan gitu. Masuk. Kalau dari Eka sendiri gimana Kak? Tadi selain katakanlah tadi ya mengencounter pemerintah dengan cara kemudian membuat rumah bupati sebagai ruang kesenian gitu. Ada nggak sih bentuk-bentuk lain atau bagaimana kalian memandang institusi-institusi lain yang sudah ada duluan gitu, kayak misalkan mungkin gereja, terus habis itu dewan kesenian dan sebagainya. Bagaimana kalian melihat itu? Oke, yang pertama soal setelah kami hacking ruang rumah jabatan bupati itu, rumah jabatan bupati kemudian menjadi terbuka gitu. Kemudian teman-teman petinju latihan di situ, teman-teman taekwondo latihan di situ, teman-teman karate latihan di situ gitu. Dan pada satu titik bahwa kalau kita mau bilang apakah seni itu punya dampak yang nyata, ya itu nyata gitu. Itu ruang kemudian bisa diakses publik. Ya, dan sampai sekarang KAHE latihan teaternya di rumah jabatan bupati itu, dan selalu gratis. Lalu mungkin kita ngomong soal desentralisasi, soal bagaimana pemerintah dan Indonesia Timur gitu. Ada institusionalisasi seni yang desentralisasi tapi itu ilusi gitu. Sekarang kalau kita ke Indonesia Timur, taman baca tuh kayak tambal ban gitu. Ya, setiap 100 meter ada. Itu taman baca yang apapun rumah bergerak apalah banyak sekali. Sanggar-sanggar tuh full gitu. Tapi itu setelah bantuan pemerintah habis tidak aktif. Nah, itu problem sekali itu. Itu problem besar. Saya justru mendorong untuk ada Dewan Kesenian Sika, Kabupaten Sika. Tapi kemudian ditendang juga dari struktur. Karena beda visi, karena saya ingin karena memang wacana Dewan Kesenian Sika itu ada gitu, dan pemerintah kan suka yang buat begitu-begitu. Nah, tapi saya ingin Dewan Kesenian Sika kalaupun dia harus ada, dia fungsinya katalisator gitu. Fungsinya terminal gitu. Yang kemudian kalau pemerintah mau mirip cerdas, mereka itu kerjanya sudah gampang gitu. Karena komunitas hidup semua. Tinggal over sana, yang ini kau handle, yang ini kau handle, yang ini kau handle, selesai gitu. Tetapi karena mereka punya struktur dan yang rigid, susah gitu. Itu. Jadi sampai pada tahun ke-6 ini KAHE beraktivitas, ya pemerintah ada juga oke, tidak ada juga oke gitu. Jadi ya biarkan saja mereka begitu. Tetapi KAHE tidak anti pemerintah sebenarnya, pada titik tertentu tidak anti pemerintah, karena memang misalnya Flores Forte Festival yang kami inisiasi, ini beda lagi gitu. Ini hostnya atau inisiatornya tuh Klub Buku Petra. Nah, yang kelola bacapetra.co. Bacapetra.co itu editor-editornya tuh tersebar hampir di seluruh Flores dan NTT. Mario Lawi, Felix Nasi, lalu Abu Nabil Bibisana, itu semua tuh bekerja untuk atau di editor-editor dan kuratornya itu tersebar. Ini lebih terbuka lagi. Flores Forte Festival pun begitu gitu. Ya, karena memang kami punya pengalaman mengelola event, organizer, jadi
Yang kelola produksi dan semuanya itu anak-anak KH gitu. Yang kurator dari rutin ini lebih terbuka lagi. Nah, dan Flores Festival itu bekerja dengan, jadi kalau kamu bilang kerja lintas sektor yang paling real itu di Flores Festival. Pemerintah daerah, Kemenparekraf RI, BPO, Kemendikbud semua di sini. Nah, itu negosiasinya beda lagi gitu. Ketika kita harus bekerja dengan pemerintah, mau tidak mau kita harus tahu RPJMD itu apa gitu. Mau tidak mau kita harus tahu nomenklatur itu harus bagaimana gitu. Kita harus belajar logika mereka, logiknya mereka gitu. Bahwa kemudian kita hacking, retas, kita negosiasi, mengelola apa yang mereka punya untuk kebutuhan kita, itu hal lain. Itu kesenian yang lain. Tapi kita bisa hacking gitu, kita bisa hacking. Dan kalau di Jawa kan mungkin ada banyak institusi seni yang mungkin bisa mendukung. Di Flores atau di NTT, mau tidak mau pemerintah toh gitu. Bahwa kemudian sekarang sudah terbuka, internet kita bisa apply program ini itu oke, tapi bahwa ya harusnya pemerintah punya tanggung jawab yang lebih besar untuk ini semua toh. Dan kita tidak bisa berhenti pasrah atau berhenti untuk tidak mendorong pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Itu sih dari kami. Dari Pak Adi Pandoyo barangkali ada pengalaman gitu untuk kemudian bagaimana mengangkangi atau meretas gitu institusi-institusi yang sudah ada, atau dalam konteks pemerintah bagaimana sih pandangan Broken Pitch? Atau mungkin kalau di Jogja kan kita sering ya funding gitu, funding dari luar negeri gitu, atau ya bagaimana geliat dari Broken Pitch sendiri untuk terus supaya kan tadi harus setiap bulan ada acara gitu. Strateginya bagaimana? Ini sekarang yang saya yang berat nih. Enggak, maksudnya tadi enggak, aku kalau saya ya semoga mewakili teman-teman Broken Pitch dan orang-orang yang belum terbroken pitch nih. Itu saya kalau lihat dari cerita-cerita yang informasi fakta-fakta yang disampaikan sana maupun Mas Michael, Kakak Frankie, Kakak Michael maupun Kakak Eka, itu apa yang sebelumnya hanya kita dengar ternyata benar-benar terjadi gitu loh. Makanya, dan kalau dari saya pribadi, saya Broken Pitch lagi nih mikirnya, wah ini banyak peluang nih untuk kita main. Kita langsung, wah ini habis ini ke Jayapura, ke Kupang, mau mere nih. Dan ya itu dari kita, dari kami melihatnya mungkin strateginya ya terus berjejaring ya, itu yang paling mendasar tentu saja. Dan kalau bisa sih ya memang funding itu tadi memang karena kalau Broken Pitch sendiri ditanya nanti alamatnya mana, alamatnya numpang di Juanga kan, lagi kolaborasi sama Juanga, alamatnya Juanga aja. Besok sama siapa? Alamatnya Kupang, lagi sama Kupang. Nah kita boro-boro mau nyari funding, mau kenapa besok kadang. Artinya sebenarnya kadang-kadang krisis kita alami setiap hari dan sangat dekat, yang levelnya institusional maupun yang tidak. Dan kami sih berharap ya ini bersyukur nih diundang Binil, dapat peluang-peluang baru nih. Itu aja sih, strateginya itu aja. Peluang-peluang harus terus diambil, karena founding itu ya kembali ke agensi saya kira, karena bagaimana itu menjadi bahasa beratnya mau jadi agensi radikal kalau tidak pernah membaca peluang itu sebagai modal. Itu aja sih. Makasih. Tapi menarik sih, obrolan kita akhirnya masuk ke dalam satu satu wacana, satu tema tentang desentralisasi ya. Tadi sudah dibuka sama Kak Eka juga, dan memang tujuan dari obrolan kita pada pagi hari ini atau siang hari ini itu salah satunya pengen membicarakan tentang desentralisasi, karena selama ini memang sebenarnya tidak hanya modal, tidak hanya kapital, tapi juga sebetulnya wacana kesenian itu juga selama ini memusat di beberapa sentrum-sentrum tertentu gitu kan. Dan aku tadi sepakat dengan Kak Eka ya, desentralisasi itu, upaya-upaya desentralisasi itu
kadang terjebak dengan ilusi-ilusi tadi itu ya. Jadinya bagaimana kemudian pemerataan akses bacaan di daerah-daerah itu memang terjadi. Tapi gagasan, modal, terus keputusan-keputusan itu masih tersentral di Jakarta, yang kemudian ketika programnya habis, dananya habis, desentralisasi yang tadi dibayangkan itu juga akhirnya jadi macet, tidak lagi berjalan gitu. Karena membincang mengenai desentralisasi ini saya jadi pengen nanya Mbak ke teman-teman gitu ya tentang pandangan-pandangan mengenai desentralisasi, karena salah satu isu yang pengen kita bawa juga di Biennale ini adalah tentang upaya-upaya pengambiaran atau pendesentralisasian itu gitu. Mungkin Mbak Elia bisa mengantar pertanyaan ke wilayah itu gitu. Loh, dia yang punya ide kok saya yang suruh nanya. Jadi Mbak Elia tadi lihat aku gitu kan, aku harus ngapain? Dia yang punya ide. Aku sebelum ke desentralisasi, sorry ya, jadi lompat-lompat karena gini, mungkin ini ada hubungannya dengan desentralisasi. Tapi tadi dari Adi dari Broken Pitch bilang bahwa bagaimana mereka survive gitu, dan mendengar cerita teman-teman di sini gini, apakah kemudian pilihan menjadi apakah misalnya Broken Pitch akan selalu senang dan mempertahankan situasi yang ini kan, yang seperti nomadik bukan cuma tempat tapi juga secara konsepnya gitu, pendanaannya dan sebagainya. Dan juga misalnya tadi Sana bercerita bahwa upon memang dia akan, saya pikir mungkin nanti kesimpulan ini terlalu menyimpulkan, tapi sejauh ini yang saya tangkap upon akan memang terus bekerja lewat jalan belakang, lewat misalnya LBH untuk tapi fungsinya nyata gitu, bahwa banyak refugee yang tidak tahu haknya, kemudian kita jadi belajar bersama gitu. Cuman bagaimana teman-teman menghadapi misalnya kemudian apakah pilihan untuk menjadi besar dan kemudian terinstitusional kan itu ada dalam pandangan ke depan dari teman-teman gitu, karena seperti misalnya yang ada di pusat gitu, kolektif-kolektif yang ada di pusat mungkin kemudian dia menjadi semakin dia establish gitu, ataukah memang ini tetap menjadi pilihan teman-teman gitu. Jawab ya nih? Boleh dijawab. Iya, ini kalau buat saya pribadi, semoga mewakili lagi teman-teman, ini mungkin memang sangat klasik, artinya apakah upaya kita untuk merangkum kayak gini ini apakah lagi-lagi tidak terjebak dengan pemusatan itu, tidak terjebak dengan bahaya laten sentris itu. Karena bagi kami juga, bagi saya pribadi, kadang ketika ingin, ya itu tadi, sebenarnya siapa yang nggak ingin bisa menetap gitu. Maksudnya nomad itu kan juga nggak mungkin sebenarnya, nggak pernah. Kita pun akan pada akhirnya akan tetap menetap di suatu tempat kan, walaupun nantinya juga terus bergeser lagi. Artinya ya kalau ditanya Broken Pitch itu nomad, ya mungkin nomad, tapi ya menetap menetap juga. Maksudnya memang kita berupaya keras. Kalau saya pribadi, saya sangat insist untuk mencoba merelatifkan bahaya laten dari pemusatan itu, karena itu yang sangat sering terjadi dan berulang dalam sejarah, saya kira. Ini terus terjadi, berulang lagi, dan ketika kita tadi menyinggung sentris-sentris tadi, baik pemerintah maupun suatu wilayah yang Jawa sebagai warisan kolonial yang terus berulang sebagai kolonial baru, itu saya kira harapannya ya terus merelatifkan itu. Yang saya pribadi pikirkan ya ini harus terus dicampakkan nih, kayak gini, harus terus dicari relung-relung ruang-ruangnya, lorong-lorongnya kayak gitu. Bahasanya Mas Ayas tadi, diketuk terus pintu-pintu, karena selalu
selalu ada pintu-pintu belakang kok. Itu loh. Ya harapannya seperti itu dulu sih dari saya. Ya mungkin ini pertanyaan bisa untuk ke semua teman-teman juga gitu. Untuk Oke, cek. Kalau dari saya, pada titik tertentu sentrisme atau kemudian pemusatan atau menjadi pusat itu tidak perlu harus terlalu ditegang atau tidak perlu harus terlalu tegang disikapi. Dalam arti tidak perlu harus terlalu sensitif, tidak perlu harus kemudian dipandang negatif gitu. Yang paling penting untuk saya adalah kemudian pusat atau modal atau kemudian ketika misalnya suatu saat KHI punya modal yang sangat besar gitu, it's okay, tapi untuk apa kemudian itu atau dengan cara bagaimana itu diolah atau dikelola gitu. Kita tidak mungkin lupa sejarah ya, kita tidak mungkin lupa sejarah gitu. Di 2016 kami akan pentas di Kupang, membawa 11 orang, itu kru dan semua aktor dan lain-lain. Harus naik pesawat gitu. Harus naik pesawat. Kita ini ada berapa orang? Oke, leader ada wisuda. Men, kau pergi foto video. Saya kontak kontak ketua SEMA-nya. Jadi ada teman yang foto video untuk dapat 5 juta. Gitu. Ada yang lain pergi ke sini untuk dapat yang lain gitu. Saya judi bola. Gitu. Dan itu kemudian bisa pergi, bisa dapat tiket untuk uang pergi. Pulangnya belum. Untuk pulang, saya harus ikut satu pelatihan di LSM tentang SDGs, Sustainable Development Goal, yang saya sendiri tidak tahu apa waktu itu. Hanya untuk supaya diakomodir tiket pulang. Ada 2 teman yang harus jadi soundman, jadi artistik di Atambua bahkan, dari Kupang ke Atambua, supaya dapat tiket pulang. Gitu. Maksudnya, kita tidak mungkin lupa atau sejarah yang begitu tuh. Bagaimana kita bertumbuh, bagaimana kita kemudian bisa mapan gitu, atau bagaimana kemudian kita bisa punya modal gitu. Pada titik ini kami merasa bahwa ketika kami harus bekerja dengan medium seni rupa, ketika kami harus bekerja dengan medium seni pertunjukan, kami harus tahu logik dari medium itu, dan kami harus spare time, investasi waktu untuk belajar itu. Gitu. Itu yang kami identifikasi sebagai institutional development. Gitu. Nah, ketika 5-10 tahun lagi misalnya teman-teman KHI akhirnya bisa bertumbuh, masing-masing individu akhirnya punya kemampuan masing-masing, itu kolektifnya berhasil menurut saya. Saya belum bisa jawab sekarang. Tapi KHI itu tidak pernah ajak orang, ayo gabung di KHI, tidak. Orang datang sendiri, tapi setiap orang yang datang kami tanya gitu, kau punya agenda pribadi apa gitu. Karena bullshit kalau kau masuk kolektif dan kau tidak punya agenda pribadi, minimal kau harus mau belajar apa di sini gitu. Kau mau dapat apa di sini. Dan fungsi kolektif adalah bikin itu orang bisa dapat apa yang dia mau gitu. Nah, kalau itu saja cukup. Ketika dia sudah bisa mandiri, dia bisa jalan sendiri, dia bisa buat inisiatif begitu sendiri, itu kolektifnya berhasil. Itu mungkin. terima kasih, Kak. Baik, jadi di saat kita bicara tentang desentralisasi, sentralisasi, menurut saya itu adalah hal yang akan berulang-berulang. Ya biasanya kan di saat melakukan desentralisasi kita akan memusatkan di tempat yang baru lagi kan. Jadi ada terpusat biasanya di timur, ada di Jawa, ada di Kalimantan kayak itu. Akan ada muncul pusat-pusat baru lagi. Nah, apakah itu menjadi penting ataukah tidak? Nah, saya rasa bahwa itu tidak perlu dibahas tentang desentralisasi atau sentralisasi. Intinya bahwa apa sih yang mau dibuat di daerah masing-masing, silakan itu ditingkatkan dan itu menjadi karakteristik daerah masing-masing. Nah, sentralnya itu cukup baik juga karena di situ punya ruang untuk kita berbagi dan sebagainya. Kita bisa saling temu untuk menyampaikan keberagaman kita. Jadi kalau kita tetap berkutat di kata sentralisasi, desentralisasi, kita seperti berperang dengan kata yang tidak akan pernah usang kayak gitu. Tidak akan pernah usai dan tidak menjadi PR tersendiri juga untuk itu menjadi penting.
Pertama saya mau bilang kalau di Papua seniman itu dianggap hobi. Jadi jadi ada mindset sentralisasi adalah ketika seorang anak dari Papua bisa berkarya atau bekerja di Jakarta itu baru bisa dibilang pekerjaan. Jadi tujuan Indonesia Art Movement dibuat adalah untuk membuat wadah yang tidak bisa dibuat oleh pemerintah daerah untuk menampung para seniman yang disebut hobi itu untuk menyalurkan ide-ide mereka di situ. Selain itu bisa setidaknya ada dampak sedikit untuk mereka selain skill, misalnya ada ya uang untuk mereka dari job-job yang mereka tangani. Kira-kira begitu. Jadi saya rasa dampak sentralisasi itu sangat berdampak sekali untuk masyarakat Papua, terutama terhadap mindset masyarakat Papua. Salah satu contoh yang paling berdampak, mungkin ini agak keluar sedikit, salah satu contoh yang berdampak mungkin dulu waktu orang tua kita makan itu hanya sekedar sagu dan ubi saja itu bisa mencukupi pekerjaan mereka berkebun, berladang. Tapi untuk sekarang masyarakat Papua, tidak semua juga sih, masyarakat Papua kebanyakan akan mengatakan kenyang kalau sudah makan nasi. Padahal untuk nasi sampai ke Papua saja itu melalui proses-proses yang sangat panjang, diimpor, melewati kebijakan-kebijakan tertentu sampai masuk ke Papua. Sedangkan masyarakat Papua punya kebun sagu yang bisa mandiri untuk menghasilkan pangan tanpa harus bergantung pada beras-beras tersebut. Itu saya. Ya, mungkin dari cerita teman-teman ini justru mungkin kita yang harus mengkoreksi kembali tentang pertanyaan soal desentralisasi ini ya. Jangan-jangan ini memang karena kita yang seperti tadi kayak pemerintah ingin ini terus bikin taman bacaan di mana-mana. Jadi kita menggaungkan desentralisasi karena ternyata mereka sudah ada gitu tanpa kita perlu menyebut ini usaha desentralisasi dari sentral gitu ya, dari pusat gitu. Ini satu refleksi yang penting dan menarik justru untuk kita sendiri sebagai institusi bienal mungkin ya. Terakhir mungkin Sana mau menambahkan juga soal ini. Terima kasih Pak, terima kasih juga teman-teman. Ini mungkin saya boleh menjawab tidak pas tentang desentralisasi, tapi ya, mungkin dengan hal yang ada, aku pikir ada hubungannya, semoga ada hubungannya. Ini negara demokratis. Ini aku sebelumnya pikir tentang katanya institusi atau lembaga, sama idenya yang atau kerjasama kolektif atau berkomunitas itu cair, dan juga ada kata latihan atau eksperimentasi. Dan saya pikir mungkin lembaga itu sesuatu yang tidak bisa bergerak mungkin. Ini hal yang set. Jadi kalau biasanya susah kerjasama juga karena hal kerja atau cara kerja gak sesuai atau gak cocok. Jadi harus belajar tentang logika atau juga harus mengajar funding atau institusi funding atau pemerintah atau tentang cara kita kerja. Jadi mungkin saya pikir karena institusi yang how do you say it, like it's like ini bukan stable, tapi itu karena dominasi kan, in the end. Jadi, tapi institusinya masih juga kata kerja, karena itu juga proses, tapi proses ulangi lagi. Jadi itu setelahnya prosesnya akan institusi yang mungkin berhenti, tapi ini juga cara kerjanya juga datang dengan nilai kan, dalam institusi tapi juga dalam cara kerja kita. Jadi mau bangun sistem nilai apa, dan mungkin aku juga pikir tentang tadi bilang tentang kita bangun maaf saya lupa ini English. Okay, makasih ya. I was thinking about this idea of like what kind of value system do we want to establish or build,
and something that is not stuck in time, but actually something that can move. And then I started thinking about how can we move together? So how can we create, instead of thinking about desentralisasi atau sentralisasi dari atas atau desentralisasi dari bawah, ini masih mungkin saya pikir katanya datang dari atas. Kali ini untuk saya mungkin katanya masih dari pemerintah atau dari institusi yang punya kekuasaan. So in a specific kind of power, right? Like personally, I don't necessarily believe in the nation state, for instance, but the nation state has that power. So I was thinking about bagaimana kita bisa bergerak bersama. Jadi tidak dalam gagasannya sentralisasi atau desentralisasi, tapi cuman bergerak bersama dan bagaimana kita bisa bangun bersolidaritas. Karena untuk orang pengungsi, misalnya, mereka di Kalideres di Jakarta, di gedung Kodam ex militer, jadi sebelumnya ada kekuasaan sangat kuat di sana, tapi sekarang nggak ada sama sekali. Jadi mereka di ibu kota, tapi mereka nggak punya akses ke apapun. Jadi ini juga pusat sama sentralisasi desentralisasi ini membayangkan atau dibangun oleh siapa atau oleh apa. Jadi bagaimana kita bisa bergerak. Jadi ini mungkin untuk saya katanya sangat penting. Karena bergerak itu juga ada gagasannya gak berhenti. Jadi kita bergerak bersama karena juga hidup berubah. Kita juga perlu banyak hal jadi dari institusinya. Gagasannya adalah sesuatu yang mungkin netral atau quasi netral. Ini bukan netral sama sekali kan. Jadi bagaimana, karena ini masih berbasis relasi, tapi relasi dengan nilai beda dari nilai kita. Jadi bagaimana kita bisa tidak cuman mengekspresikan atau mengerja atau mempraktek untuk sesuatu untuk masa depan lebih equal, lebih socially just, tapi juga dalam cara kerja kita nilai ada apa. Jadi untuk care work atau karena di dalam institusi biasanya mungkin nggak punya ruang untuk itu. Jadi kalau kita kerjasama tidak dalam caranya kapitalis, karena sangat work until you drop, But how can we create our own sense of self, sense of work, and how can we connect for a movement that is moving, that's not stuck. Gitu. Mas Adi barangkali mau ngomong atau kalau ya mungkin terakhir ya mungkin terakhir soal terakhir mutusin terakhir dari saya mungkin yang pertama dua hal aja. Yang pertama saya kira dari yang disampaikan tadi dari sana juga saya malah berpikir selain tadi masalah sentral dan desentral tadi kita harus udah sama tahu, kita tinggal bagaimana terus itu. Tapi yang saya pikirkan juga jangan-jangan ketika ada juga pihak yang ketika melihat representasi kita di sini mereka sudah bisa membayangkan, oh itu akan ngomong apa, itu akan ngomong apa, itu akan ngomong apa, itu akan ngomong apa. Gitu. Mereka udah tahu stereotipnya, bawah sadarnya sudah, oh bakal kayak gini nih, oh ya udah. Yang harus kita hindari ya kayak gitu, stereotip yang terus kita biarkan. Ya kita harus harus broken pitch kan, stereotip itu loh bahaya banget karena harus membrokenkan. Iya, karena ini dia akan ngomong kayak gini, ini Kak Eka kira-kira akan ngomong gini nih, gini nih forumnya. Kan kayak gitu kan. Nah itu stereotip kalau nggak jadi aksi ya percuma kan. Ya harus kita break, itu satu. Dan yang kedua, tunggu broken pitch.
berkolaborasi. Udah lah, selesai itu. Gitu Presiden ya? Makasih. Mas Eka. Oke, closing statement gitu. Ini udah closing statement nih, Mbak. Boleh langsung kita sambut. Saya sudah aja. Oke. Waktunya gimana Bu Ladija, masih aman? 12 menit. Oh. Oh, 9 menit. Oh, oke. Oke. Kalau saya itu mungkin saya senang Kak Geisha hadir sini. Maksudnya saya setuju dengan perspektif ekosistem itu gitu, dan itu sebenarnya berlangsung juga dengan kami di timur gitu. Kalau teman-teman ke Flores turun di Maumere, overland itu sudah gampang gitu, karena kita terkoneksi dan sejak awal saling dukung, saling support dan saling menunjang. Dan itu sebenarnya yang dibutuhkan ketika kita tidak bisa dapat tunjangan atau pijakan dari pemerintah atau apa. Jadi yang paling mungkin adalah berdaya bersama gitu. Nah, dan itu yang harus terus dipupuk gitu. Ketika kemudian apakah KHE jadi pusat, apakah Skolmus jadi pusat, apakah kemudian Broken Pitch jadi pusat, ya kita tidak boleh lupa itu yang di samping kiri kanan gitu. Nah, ketika jadi pusat, untuk saya paling penting jadi peran katalisator itu, Kakak. Kemudian membuka pipa ya untuk yang lain, membuka pipa untuk yang lain biar di sekelilingnya juga hidup. Karena apa yang kami buat di Maumere misalnya, kami tidak hanya bikin pertunjukan, kami bikin ekosistemnya gitu, bikin penontonnya, bikin pola kerjanya, bikin kesadaran vendornya kayak gitu. Itu kita harus bikin gitu. Dan hanya dengan itu kita bisa hidup. Kalau tidak bisa. Jadi memang itu yang pertama perspektif ekosistem, yang kedua saya setuju kalau bahasanya broken pitch itu di broken terus menerus, mungkin karena saya sekolah filsafat mungkin saya pakai term itu dialektika terus menerus gitu. Jadi tidak stuck. Ada yang baru terus kontekstual tuh Kak. Mungkin itu. Yang terakhir begitu. Sikat. Kasih. Oke Kak, jadi saya cukup sepakat sama yang dikatakan Sani tadi, di mana kita harus bekerja bersama. Karena kan semakin banyak yang bekerja kan otomatis yang ingin kita selesaikan lebih cepat. Nah, kita kan punya punya slogan lah di Skolmus. Dia seperti dalam ilmu fotografi melukis dengan cahaya. Nah, kalau tidak cahaya pasti tidak bisa dilukis. Nah, kita pakai yang terus berbagi cahaya Kak. Karena kita semua punya cahaya. Jadi kalau kita tidak berbagi cahaya, tidak ada yang dapat kayak gitu. Puitis. Silakan Kak Mike. Kalau dari saya, yang pertama mungkin semua sudah tahu. Jangan terlalu berharap proposal yang diberikan ke pemerintah, itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia Art Movement siap menerima kurikulum Broken Pitch dan berkolaborasi. Terima kasih. Oke. Tolong dipertimbangkan lagi. Tolong dipikirkan lagi keputusan-keputusan itu ya. Ini berdampak pada banyak hal. Pada pemerintah Papua juga nanti, tapi nggak mau ngasih dana. Oke. Mau di Ya, menurut aku sih cukup banyak ya Mbak ya, cukup kaya pembicaraan kita, mulai dari ngomongin tentang institutionalism making gitu kan, bagaimana kemudian membuat institusi-institusi baru itu mungkin juga sebagai satu bentuk pengambiaran dari format-format yang sudah ada sebelumnya gitu. Terus habis itu ada tadi mungkin mempertanyakan ulang tentang posisi desentralisasi dan sentralisasi, dan mungkin jadi nggak penting lagi ketika kita harus membeda-bedakan, karena toh kemudian menjadi sentral itu bisa jadi katalisator juga untuk kemudian berbagi, meratakan akses yang sudah dimiliki.
Jadi terus kemudian pemikiran tentang ekosistem, tentang apa namanya pemerataan dan menjadi berdaya bersama, bekerja bersama, kalau kata Sana, itu jadi jauh lebih penting, berjejaring bersama untuk kemudian bisa bekerja bersama itu jadi sangat penting memang. Dan buat saya lagi-lagi aku mengutip Mas Adi Pandoyo ya, kok jadi penting di hari ini ya, heran aku. Aku tadi suka sama ini sih, apa namanya, frasa tentang pengambiaran, pembrokenan atau mungkin apa namanya, apa tuh istilahmu? Apa sih? Bukan yang kayak apa aku lupa ya. Tapi intinya sebetulnya ya kemudian konsentris itu harus dibongkar lagi gitu. Apa pemusatan itu harus selalu dibongkar gitu. Itu buat aku jadi apa ya, jadi pembicaraan yang cukup menarik pada siang hari ini. Terima kasih. Aku kembalikan ke Mbak Elia. Terima kasih loh Mas, sukanya balikin ke aku. Oke, jadi kami berdua moderator waktu diminta untuk moderasi panel ini gitu, ada pertanyaan penutup gitu, kira-kira tenang, ini kita nggak akan nanyain lagi kok satu-satu, cuman pertanyaannya apa imajinasi komunitas atau kolektif tentang platform-platform kebudayaan yang teman-teman inisiasi gitu. Kupikir tadi kita sudah sedikit banyak menjawabnya. Tentu saja ini bukan kesimpulan tadi seperti yang lagi-lagi Mas Adi bilang gitu, itu tetap harus dibrokenkan, dipertanyakan, dikontekstualisasikan. Tapi tadi yang kita sudah semua sepertinya saling sepakat adalah bagaimana kemudian kita bisa berjejaring, bekerja bersama terlepas dari konteks pendanaan mau pemerintah atau siapapun gitu. Tadi ada satu kata kunci menarik juga, yaitu soal redistribusi baik ekonomi, value dan lain-lain gitu ya. Jadi nanti siapa yang misalnya jadi sentral, tadi kita masih pakai kata sentral ya. Kemudian bagaimana kemudian dia membagi seperti Sana bilang, membagi privilege ke teman-teman yang lain gitu. Ini salah satu spirit yang kupikir penting untuk yang tadi sudah kita amini bersama dalam kerja-kerja kita gitu. Kira-kira itu untuk menutup forum siang hari ini bersama teman-teman forum ambiar. Yang ambiar cuman kamu loh, kita sih serius. Terima kasih banyak teman-teman. Ada Kak Michael dari Indonesian Art Movement, Kak Frankie dari Skolmus, Kak Eka dari komunitas KH, Kak Adi dari Broken Pitch, dan Sana dari Upon is the Reverse of an Island. Juga teman-teman yang sudah hadir di sini, kami akan ada forum lagi pada pukul 2, silahkan datang jika tertarik. Pastinya lebih menarik ya forum yang kedua gitu. PD. Kita tutup FGD siang ini. Itu saja, ada yang mau disampaikan sebelum saya serahkan ke Mbak Audrey Samanta. Ya Mbak Audrey, saya serahkan. Baik, terima kasih kepada perwakilan dari komunitas Kolmus, Upon is the Reverse of an Island, komunitas KH, Broken Pitch, dan juga Indonesia Art Movement. Serta tidak lupa terima kasih kepada moderator Ayos Purwaji dan juga Elia Nurvista untuk sesi itu menyenangkan dan juga cair ya. Terima kasih. Kami panitia Biennale Jogja 16 berharap melalui forum diskusi ini kita semua dapat membaca pertautan budaya Oseania dari berbagai sudut pandang. Program ini kembali terselenggara atas dukungan Yayasan Biennale Yogyakarta, Taman Budaya Yogyakarta, dan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada siang hari nanti, pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan kembali menilik forum diskusi
yang juga berformat FGD seperti ini di panel B. Jadi silahkan untuk kembali menonton. Dan juga demikian saya akhiri forum diskusi pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Roots, roots. Binale Jogja 16.